Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita bisa memasuki minggu terakhir di bulan Juli 2020 dan kita bersama dengan keluarga kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita hormati Tuhan dengan kita sungguh-sungguh beribadah dan sungguh-sungguh memuji memuliakan Dia. Siapkan hati kita untuk memuji kebesaran Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu
hadapan-Mu Tuhan. Kalau kami bisa hidup sampai hari ini, kami bisa sehat, kami bisa makan, minum, berpakaian, kami bisa beraktivitas. Semua semata-mata karena kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini kami sujud syukur di hadapan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami bersuka cita. Kami mau senangkan hati Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan bersama dengan keluarga kami. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah yang datang dengan beban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Yang datang dengan segala pergumulan apapun itu Tuhan. Tuhan adalah jalan keluar di dalam setiap persoalan kami. Engkaulah Allah kami, Engkaulah penebus kami, Engkaulah Raja kami, kekuatan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan Yesus hapuskan air mata. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan kiri kananku ada Tuhan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Sekali lagi katakan kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamamu, Yesus selalu bersamamu, Yesus selalu bersamamu. Haleluya. Yesus selalu bersama dengan kita, amin. Sekarang biarlah suka-sukanya Tuhan di dalam hidup kita hari demi hari.
Apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukanya Tuhan, suka-sukamu 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 Tuhan. Sungguhlah hidupku tak ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi katakan suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, biarlah suka-sukanya Tuhan bukan suka-sukanya kita dalam hidup kita. Baik, kita persiapkan hati kita untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Kita mau bersandar penuh hanya kepada firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada kekuatan yang luar biasa. Siapkan hati kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuni
Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atas, sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atas, mujizat terjadi. Mujizat, kesembuhan terjadi, kesembuhan, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapan Allah turun atas kami semua, urapan Allah turun atas Bapak Gembala dalam penyampaian firman Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kuasa perkataan
Karena salah satu bagian dari hal yang bisa membuat terobosan dalam hidup kita adalah perkataan kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang kuasa perkataan. Saudara-saudara, kita sering mendengar kata-kata mulutmu adalah harimaumu. Jadi dengan mulut kita bisa, dengan perkataan kita bisa mengalami terobosan, tapi kalau perkataan kita salah maka kita akan mengalami penggembosan, bukan terobosan. Terobosan akan membawa kita naik, penggembosan akan membawa kita turun. Jadi artinya perkataan-perkataan kita bisa membuat hidup kita naik, tetapi juga bisa menghancurkan hidup kita. Mari kita baca bersama-sama Amsal 18 ayat 21, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perhatikan kata suka. Suka itu artinya memperkatakan berulang-ulang, memperkatakan terus-menerus. Jadi firman Tuhan berkata, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah, yaitu ditentukan oleh perkataan yang memang berulang-ulang kita katakan. Yang terus-menerus kita perkatakan, itulah yang akan menentukan kehidupan kita. Akan menentukan kita menjadi hidup atau mati. Menentukan kita mengalami terobosan atau mengalami penggembosan. Mengapa perkataan kita harus dijaga? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dengan benar. Mengapa perkataan kita harus dijaga? Yang pertama, perkataan kita harus dijaga karena perkataan kita adalah benih. Jadi perkataan yang kita perkatakan itu adalah seperti benih yang ditaburkan dan akan berbuah mengikuti kita. Amsal 13 ayat 2a, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Jadi ketika kita berkata-kata, kita sedang menaburkan benih. Kita berulang-ulang memperkatakan hal itu, maka sama dengan kita menaburkan benih terus-menerus. Dan yang namanya benih yang ditabur pada satu saat dia akan bertumbuh. Pada saat yang lain dia akan berbuah. Jadi kita sadar atau tidak sadar, setiap perkataan yang sudah keluar dari mulut kita itu akan bertumbuh. Ada benih yang tumbuhnya cuma semalam, tetapi ada benih yang tumbuhnya mungkin 1 minggu baru tumbuh. Demikian juga ketika kita berkata-kata, lalu kemudian esok pagi kita tidak mendapati kata-kata itu berpengaruh apa-apa, jangan berpikir bahwa kata-kata kita tidak berpengaruh. Mungkin itu sama dengan benih yang tumbuhnya baru 1 bulan. 1 bulan kita akan menuai, melihat apa yang kita perkatakan itu akan bertumbuh. Dan sama seperti benih yang bertumbuh dan menghasilkan buah, dan kita menikmati buahnya. Kalau perkataannya pahit, maka yang muncul adalah tumbuhan-tumbuhan yang pahit, buahnya pahit, dan ketika kita akan menikmati pahitnya buah itu, salah siapa? Salah kita yang memperkatakan. Ingat baik-baik, perkataan kita adalah benih. Satu kali ada seorang laki-laki yang kira-kira usianya 40 tahun datang kepada saya dan berkata, "Pak, saya ini berasal dari keluarga kaya. Keluarga saya baik-baik saja. Saya pendidikan saya bagus. Tetapi anehnya adalah saya setiap kali bekerja itu pasti berantakan. Setiap kali saya membangun usaha tidak pernah berhasil. Saya hidup dalam kekurangan, tidak pernah berhasil dalam apa yang saya kerjakan." Saya mulai berpikir, ini orang pintar, ini orang smart, ini orang punya potensi bagus. Tetapi kenapa pekerjaannya tidak pernah berhasil? Lalu kemudian dalam percakapan konseling itu kemudian saya mempertanyakan, coba ingat-ingat pada waktu Bapak masih remaja, pemuda begitu, pernahkah Bapak dikutukin? Lalu dia ingat-ingat, kemudian dia berkata demikian, "Pak, dulu mama saya setiap hari itu mengatakan begini sama saya, lu gak bakal sukses, lu bakal berantakan hidupmu, lu bakal kere, kamu akan susah hidupmu." Setiap hari. Apalagi kalau mamanya lagi marah, maka perkataan itu terus diperkatakan. Saya berkata, "Pak, pulang ke rumah, bereskan dengan mama, minta ampun pada mama, dan minta mama mencabut perkataan itu. Karena apa yang dikatakan oleh mama dari Bapak itu adalah benih yang sekarang Bapak menikmati buahnya."
Saudaraku sekalian, lalu kemudian beliau pulang ke rumah orang tuanya, rekonsiliasi dengan mamahnya, dan kemudian mamahnya tahu firman dan kemudian menyesali itu, lalu kemudian minta ampun pada Tuhan, minta maaf kepada anaknya, kemudian dicabut perkataan itu. Dan luar biasa, begitu dicabut itu sama dengan benih yang sudah tumbuh dan kemudian dicabut begitu pas akar-akarnya, dan kemudian yang terjadi adalah bapak itu mengalami terobosan dalam hidupnya. Dia mulai bekerja dengan baik, usahanya diberkati Tuhan sampai saat ini. Jadi perkataan kita itu adalah benih, karena itu harus dijaga. Yang kedua, kenapa perkataan kita harus dijaga? Karena perkataan itu seperti doa. 1 Petrus 3 ayat 8-10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Apa yang kita perkatakan misalkan saja terhadap diri kita sendiri, terhadap tubuh kita, terhadap hidup kita, engkau sedang menaburkan doa. Perkataan kita, perkataan iman kita, itu adalah sebuah doa yang akhirnya yang namanya doa itu didengar oleh Allah, dijawab oleh Allah, diberikan oleh Allah. Maka sama seperti kita yakin bahwa setiap doa itu menghasilkan, maka ketika kita memperkatakan perkataan yang positif, maka hasilnya adalah positif di dalam hidup kita. Tapi kalau kita memperkatakan, saya ini memang orang yang kurang beruntung, saya ini memang keturunan orang miskin, engkau saya mati karena miskin, papa saya hancur karena miskin, karena itu kalau sekarang saya miskin, itu memang sudah wajar. Lalu kemudian kita menyanyi, nasib memang kejam. Sudah, hati-hati dengan perkataan kita, ya. Jadi kenapa kita harus menjaga perkataan kita? Karena perkataan adalah seperti doa. Sama seperti kita berdoa dan berharap doa itu dijawab oleh Tuhan, perkataan kita itu pun akan dijawab oleh Tuhan. Ini ada kaitannya dengan yang ketiga, mengapa kita harus menjaga perkataan kita? Karena Tuhan akan memperlakukan kita sesuai dengan perkataan kita. Bilangan 14 ayat 23, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saudaraku sekalian, kadang-kadang kita mengharapkan yang baik dari Tuhan, tapi kita tidak menjaga perkataan kita. Kita menginginkan Tuhan melakukan yang baik kepada kita, Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita, Tuhan memberi pertolongan dalam hidup kita, sementara kata-kata kita tidak sinkron dengan apa yang kita harapkan. Tuhan akan memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita katakan kepadanya di hadapannya. Ya. Saya ingat dulu, ya jadi begini, saya itu dulu kan kontraktor gitu kan. Jadi alias kontraktor. Setiap kali ibu saya bertanya, kapan kamu punya rumah? Adik kamu udah punya rumah, adik-adik saya, dua adik saya udah punya rumah, kakak saya udah punya rumah, saya belum punya rumah. Saya berkata, enggak apa-apa, enggak punya rumah di dunia, asal punya rumah di surga. Saya tidak sadar bahwa sebagaimana saya perkatakan, demikian Tuhan akan lakukan. Karena perkataan kita itu bisa menggerakkan Allah untuk bekerja, atau perkataan kita juga bisa menahan Allah untuk bekerja. Bahkan saya berani katakan, perkataan kita bisa menjadi pijakan iblis untuk bekerja. Ketika saya mengatakan tidak apa-apa, tidak punya rumah di dunia ini, maka kemudian ketika Tuhan akan memberkati, iblis berkata, Tuhan, engkau harus bertindak adil dong. Kan dia mengatakan bahwa tidak apa-apa, tidak punya rumah di dunia ini, maka Tuhan tidak boleh memberikan rumah kepada dia. Saudara, saya tidak sedang menyinggung saudara yang belum punya rumah, tapi saya mengajak kita untuk membangkitkan iman kita dan mengoreksi perkataan kita. Ingat baik-baik, sekali lagi, Tuhan akan memperlakukan kepada kita seperti yang kita perkatakan di hadapannya. Anda jangan protes sama firman Tuhan. Pokoknya taat saja sama firman Tuhan, dan firman itu akan mengubah hidup kita. Jangan banyak protes, tapi kan begini-begini. Kenyataannya begini loh, jangan kenyataan merubah firman. Firman harus merubah kenyataan hidup kita. Anda selaraskan itu saja hidupmu dengan firman Tuhan, percaya saja,
maka engkau akan lihat bahwa apa yang kita percayai itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi mengimani firman Tuhan. Yang keempat, mengapa perkataan harus dijaga? Karena setiap perkataan harus dipertanggungjawabkan di depan pengadilan. Setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tidak ada kata-kata yang dibiarkan oleh Allah. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita berkata-kata dengan sembrono tanpa menyadari bahwa itu ada konsekuensinya. Setiap perkataan itu ada konsekuensinya. Sekarang dengan adanya, misalkan saja, dengan adanya undang-undang ITE, tidak bisa sembarangan. Sekarang perkataan-perkataan itu bisa salah sedikit saja bisa dipersoalkan. Mau kita pejabat, mau kita rakyat biasa, itu bisa kena. Nah itu di dunia ini, bayangkan saudaraku sekalian, sebetulnya apa yang dilakukan undang-undang ITE itu bukan hal yang baru. Di Alkitab itu sudah ada. Setiap perkataan sia-sia akan dipertanggungjawabkan. Itu di Alkitab sudah ada. Jadi kalau begitu undang-undang ITE itu bukan sesuatu yang baru. Kesadaran bahwa setiap perkataan sia-sia itu harus dipertanggungjawabkan, maka kita kalau mau bicara, memperkatakan sesuatu, kita mikir dulu, saudara. Oleh karena itu, apa yang Tuhan mau? Yang pertama adalah Tuhan mau supaya kita selalu mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mungkin Anda berkata, Pak, keadaan begini, saya sudah bersyukur, bagaimana mungkin? Mungkin sudah berkata, ada yang berkata, Pak, suami saya begitu, mana mungkin saya bisa bersyukur? Pak, anak-anak saya begini, bagaimana saya bisa bersyukur? Saudaraku sekalian, banyak orang berpikir bahwa keadaan buruk tidak membuat mereka bisa bersyukur. Saya mengulang lagi apa yang pernah saya sampaikan, bahwa di mana kata bersyukur itu pertama kali muncul, ucapan syukur itu pertama kali muncul dalam Kejadian 29. Yaitu Kejadian 29 ayat 31 sampai 35 itu berbicara tentang Yakub dan anak-anaknya. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dikasihi, tidak dicintai oleh Yakub, maka Tuhan membuka kandungannya. Lalu kemudian mengandunglah Lea dan melahirkan seorang anak laki-laki yang dia beri nama siapa? Ruben. Dia berkata, sekali ini suamiku pasti akan cinta kepadaku. Jadi kenapa Lea berkata demikian? Karena Lea merasa dia tidak dicintai oleh suaminya. Bayangkan, tidak dicintai saja bisa hamil. Jadi ketika dia hamil dan melahirkan, yang dia rindukan adalah cinta suaminya. Dia adalah wanita yang haus cinta suaminya. Lalu firman Tuhan berkata, maka beberapa waktu kemudian mengandunglah kembali Lea dan melahirkan anak yang kedua yang dia beri nama Simeon. Dan dia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Jadi setiap kali hamil, yang dia rindukan itu adalah cinta suaminya. Saudara, enakkah wanita tidak dicintai oleh suaminya? Tentu tidak enak. Setiap wanita, setiap ibu-ibu di sini pasti mengharapkan cinta suaminya. Tapi maksud saya begini, seorang wanita akan tenang ketika tahu bahwa suaminya mencintai dia. Nah, Lea tidak dicintai. Dia hamil yang kedua dan melahirkan anak yang kedua, diberi nama Simeon. Lalu kemudian firman Tuhan berkata, lalu mengandunglah kembali Lea. Yakub ini kebangetan. Kebangetan. Tidak cinta tapi produksi terus. Lalu melahirkan anak yang ketiga dan dia beri nama Lewi. Dan dia berkata, suamiku pasti akan cinta kepadaku. Saya bayangin, saya mencoba berempati dengan perasaan Lea. Betapa menderitanya dia. Yakub tidak mencintai dia. Yakub hanya mengeksploitasi tubuhnya. Dia wanita yang menderita. Dia harus berbagi cinta dengan adiknya yang bernama Rachel. Dia menderita sekali. Lalu kemudian firman Tuhan berkata, maka mengandunglah kembali Lea. Saya berpikir, tidak cinta saja hamil 4 kali. Apalagi kalau cinta bisa 12 kali, saudara. Mengandunglah Lea, lalu kemudian melahirkan anak yang keempat. Dan apa yang dia katakan? Dia berkata, sekali ini
aku akan bersyukur kepada Tuhan. Sekali ini aku akan yadah kepada Tuhan. Dari kata yadah itulah kemudian dia beri nama anak itu adalah Yehuda. Jadi dari kata yadah atau Yehuda itulah kata bersyukur pertama kali muncul di dalam Alkitab. Siapa yang mengatakan seorang wanita yang tidak mendapat cinta suaminya, seorang wanita yang menderita, seorang wanita yang merasa kesepian, di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan dia bersyukur, dia memilih untuk bersyukur. Dan hasilnya dahsyat luar biasa. Saudara, ketika dia memilih bersyukur pada Tuhan, Yehuda, maka kita akan melihat bagaimana berkat Allah atas Lea. Separuh dari suku Israel. Suku Israel itu ada 12 suku. Separuhnya itu datang dari Lea. Lea wanita yang sangat diagungkan. Yang kedua, dari keturunannya Yehuda ini, maka lahirlah raja-raja. Dan raja yang terakhir adalah Yesus Kristus. Dalam Wahyu pasal 5 ayat 5, Yesus Kristus disebut singa dari Yehuda. Saudara, Lea mendapatkan perkenanan Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu bersyukur. Jadi bagaimana kita menjaga perkataan kita adalah selalu menaikkan syukur. Yang kedua, pilihlah untuk mengucapkan berkat, bukan kutuk. Amsal 11 ayat 9 katakan, dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia. Firman Tuhan berkata orang fasik itu membinasakan sesamanya dengan perkataan. Perkataan kutuk itu akan membawa kebinasaan. Karena itu pilihlah perkataan berkat. Kalau Anda suami istri bertengkar, jaga jangan sampai memperkatakan kutuk. Ya, ingat baik-baik itu. Dasar kamu wanita sialan. Waduh. Kalau dia wanita sialan berarti dia akan selalu sial terus, membawa sial. Kalau istrinya membawa sial, kira-kira siapa yang paling sial? Ya suami. Betul. Jadi ketika kita memperkatakan istri kita bahwa istri kita adalah wanita sialan, wanita yang selalu sial dan membawa sial, maka sial itu akan terkena kepada suaminya. Jadi ketika kita memperkatakan kutuk pada pasangan hidup kita, ingat, dua menjadi satu. Ketika kita memperkatakan kutuk pada pasangan kita, maka kutuk itu akan terkena kepada kita. Karena itu pilihlah perkataan berkat. Lalu bagaimana? Ketika kita menjaga perkataan kita, dengan cara bagaimana? Ucapkan nubuat yang baik. 1 Korintus 10 ayat 10, jangan bersungut-sungut. Yesaya 37 ayat 7, Allah memerintahkan kepada Yeskiel ketika melihat tulang belulang, tulang-tulang kering itu. Lalu Allah berkata, bernubuatlah untuk tulang-tulang kering itu. Tulang-tulang kering itu adalah Israel. Dan Tuhan berkata, bernubuatlah. Perkatakan bahwa tulang belulang yang kering itu akan dipenuhi dengan otot-otot, dengan daging-daging, dan akan ada kehidupan di sana. Dan ketika Yeskiel bernubuat, maka dia melihat tulang-tulang itu mulai berdiri. Otot-otot mulai nempel, daging mulai nempel, nafas kehidupan masuk di dalamnya. Jadi akhirnya tulang belulang yang kering itu menjadi hidup kembali. Sebetulnya ini gambaran yang sangat-sangat real dan sederhana. Ketika kau menjumpai, misalkan saja, rumah tangga mulai kering, usaha mulai kering. Kenapa kita tidak memilih memperkatakan nubuatan? Aku berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pekerjaanku diberkati oleh Tuhan. Pekerjaanku dipulihkan oleh Tuhan. Hubunganku, keluargaku dipulihkan oleh Tuhan. Engkau sedang bernubuat. Dan sebagaimana kita perkatakan di hadapan Tuhan, demikian akan Tuhan lakukan kepada kita. Ketika usaha kita merosot, kemudian kita berkata, aduh kenapa merosot? Kenapa begini? Kenapa begini? Itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi ketika kita perkatakan iman kita, itu adalah nubuatan. Dan nubuatan itu akan menjadi kenyataan. Saudara, ucapkan yang baik. Amsal 13 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Siapa memelihara nyawanya? Siapa? Lebar bibir itu maksudnya tidak menjaga perkataan. Jadi siapa menjaga mulutnya? Memelihara nyawanya. Jadi bagaimana kita mesti berkata-kata? How? Bagaimana? Ada satu hal yang bagus. Before you speak, think. Jadi sebelum kita berbicara, mikir. T-H-I-N-G. T, is it true?
apakah ini benar? H, is it helpful? Apakah ini membantu? I, is it inspiring? Apakah ini memberikan inspirasi bagi orang lain? M, is it necessary? Apakah ini penting? Kalau tidak penting, ya nggak usah. Is it kind? Apakah ini baik? Kalau tidak baik, nggak usah. Saudara, ini adalah guidance ketika kita akan berkata-kata. Sehingga kemudian kita mulai memikirkan bagaimana caranya supaya perkataan saya itu menjadi perkataan yang berkualitas. Perkataan yang membawa terobosan, perkataan yang membawa pemulihan, perkataan yang membuat atmosfer hidup saya menjadi positif. Karena itu bagaimana membuat perkataan kita menjadi berkualitas? Yang pertama adalah jaga hati. Kenapa kita mesti menjaga hati? Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang ada di hati itu akan keluar di mulut. Jadi kalau kita jaga hati kita, apa yang keluar dari mulut itu juga baik. Orang kalau misalkan saja suka ngomong kotor gitu, jorok, itu pasti hatinya itu jorok. Karena apa yang ada di hati itu akan meluap keluar. Jadi kalau kita ingin perkataan kita berkualitas, ya jaga hati dulu. Lalu yang kedua, bagaimana supaya perkataan kita berkualitas? Seleksi apa yang kita dengar. Amsal 4 ayat 20, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jadi kalau kita mau memperkatakan perkataan-perkataan iman, dengar baik-baik saudara sekalian, kalau perkataan kita ingin menjadi perkataan iman, masukkan perkataan iman dari pendengaran kita. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi hati-hati, yang pertama jaga hati, yang kedua seleksi apa yang kita dengar. Yang ketiga, bagaimana membuat perkataan kita berkualitas adalah mikir sebelum ngomong, berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 13 ayat yang ketiga, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, lu ada lagi lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Ingat, saya sudah berulang-ulang mengatakan, ada 4 jenis orang, ngomong baru mikir, mikir baru ngomong, ngomong sembari mikir, ngomong terus dan tidak pernah mikir. Yang benar adalah mikir sebelum bicara. Ya, minimal lah mikir sambil bicara, minimal. Jadi bagaimana supaya perkataan kita berkualitas? Berpikir dulu. Berpikir bagaimana? Ya ini tadi yang pertama, pikir dulu apakah ini yang saya sampaikan benar, apakah ini membantu, apakah ini memberi inspirasi, apakah ini penting, apakah ini baik atau tidak. Kalau tidak membangun, jangan. Kalau tidak membangkitkan iman, jangan. Kalau tidak membuat kita menjadi lebih baik, jangan. Saudaraku sekalian, dengan demikian kita akan menjadi bijak. Lalu kemudian yang keempat, bagaimana supaya perkataan kita berkualitas adalah dapatkan perkataan dari Tuhan. 1 Korintus 2:12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Penuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena hati adalah perbendaharaan. Kalau saya punya kantong, misalkan saja saya punya kantong, anggaplah kantong, lalu kemudian saya isi dengan berlian, saya penuhi dengan berlian. Pasti Anda tidak percaya. Karena dari mana saya dapat berlian? Seandainya kantong ini penuh dengan berlian, saya ikat, lalu satu kali saya banting ini kantong, dan pecah, maka yang keluar adalah berlian. Kenapa? Karena yang saya masukkan adalah berlian. Tapi kalau seandainya saya isi dengan, maaf, kotoran kambing, penuh, saya ikat, lalu kemudian saya banting, dan pecah, maka yang keluar adalah ya kotoran kambing. Demikian juga hidup kita, isi dengan firman Tuhan. Begitu kita mengalami benturan, maka yang keluar dari mulut kita adalah firman Tuhan. Tapi kalau kita isi dengan hal-hal yang buruk, hal yang jorok, maka begitu kita mengalami benturan, yang keluar adalah sumpah serapah. Orang kadang-kadang kita yang sudah dengar firman Tuhan saja, kadang-kadang yang keluar saja bisa salah.
Karena itu firman Tuhan mesti diisikan terus sampai akhirnya hal-hal yang negatif terdesak keluar. Terdesak keluar. Saya tadi malam baru menasihati anak saya, Dio. Dio sangat jengkel dengan guru agamanya. Saya bisa memaklumi, karena guru agamanya baru lulusan dari salah satu STT. Mengajarnya tidak karu-karuan. Misalkan mengajarkan begini, Yusuf itu adalah seorang nabi. Lalu dia tanya sama saya, Pak, emang Yusuf itu nabi? Saya berkata, konsep Yusuf itu nabi itu ada di dalam agama seberang. Jadi kalau agama seberang menyebut Yusuf itu nabi. Tapi kalau di dalam Alkitab tidak pernah dikatakan Yusuf itu seorang nabi. Anda boleh cek. Lalu kemudian saya mulai belajar konsep nabi di dalam perjanjian lama. Tidak ada. Yusuf itu memenuhi kriteria dia seorang nabi, itu tidak ada. Lalu dia ngomonglah sama gurunya bahwa dia menyangkal bahwa Yusuf itu bukan nabi. Dia dikata-katain, kamu itu anak masih kecil. Bayangin, badan gede segitu dibilang kecil. Ya, wah pokoknya gini. Jadi dia agak kepahitan dengan gurunya. Dia ngomongnya, wah pokoknya marah dengan gurunya. Saya cuma bisa menasihati begini, Dek. Taruhlah kamu marah sama gurumu. Jangan pernah ngutukin gurumu. Jangan pernah membenci gurumu. Ingat, gurumu adalah otoritas Tuhan, memegang otoritas Tuhan. Yang harus kamu lakukan adalah berdoa. Di waktu saya ngomong berdoa, dia mikir, mas guru kita didoakan? Ya, harus kamu doakan. Karena dengan mendoakan gurumu, Tuhan pasti akan merubah guru. Saya banyak nasihati dia maklum ya, anak-anak masih segitu ya saudara sekalian. Jadi saya banyak nasihati dia, saya masukkan firman. Supaya apa? Supaya hal-hal yang negatif terdesak keluar. Dia tidak boleh hanya mendengarkan yang negatif, dia harus mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hal-hal yang negatif itu keluar. Karena didesak oleh firman Tuhan itu. Karena itu kalau kita ingin perkataan kita berkualitas, dapatkan perkataan-perkataan Tuhan, masukkan dalam perbendaharaan hati kita. Lalu kemudian yang kelima, bagaimana supaya perkataan kita menjadi perkataan yang berkualitas adalah perkatakan iman kita. 2 Korintus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara sekalian dengar baik-baik. Imani perkataan kita dan perkatakan iman kita. Ayo, update di Facebook. Tuliskan kata-kata itu. Imani perkataan kita dan perkatakan iman kita. Perkatakan iman kita. Dan imani perkataan kita. Sama seperti wanita yang pendarahan 12 tahun. Menstruasi tidak berhenti selama 12 tahun. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dia perkatakan apa yang dia imani. Saudara-saudara, banyak orang mereka memperkatakan keadaan mereka. Aduh, usaha saya bangkrut. Memang betul dia lagi bangkrut, tapi Allah tidak menghendaki kita memperkatakan kenyataan itu. Tuhan menghendaki kita memperkatakan apa yang kita imani dari keadaan itu. Jadi jangan berhenti, usaha saya bangkrut. Kita berkata, memang saya dalam keadaan bangkrut, tapi aku percaya Tuhan pasti memulihkan usahaku. Nah itu berarti memperkatakan apa yang kita imani. Perkatakan iman kita. Wanita pendarahan itu berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, si Ziglar berkata demikian. Saya belum pernah bertemu dengan orang yang sukses yang tidak menjaga perkataan. Saudara bayangkan kalau seandainya ini ngomong sedikit saja, kalau Pak Ahok misalkan dia sedikit saja bisa, wah lebih. Sekarang bayangkan sekarang saja dengan prestasinya yang luar biasa. Kemarin di kebaktian pria saya sempat singgung. Bayangin saudara sekarang tidak punya jabatan apa-apa, tapi orang kasih uang, kasih rumah. Sekarang jadi, misalkan mau jadi bos BUMN, gajinya 3,2 miliar.
Luar biasa, itu uang mau diapain semua ya? Yang beruntung kan Mbak Puput. Saya kalau ngomong itu pasti ada yang tidak senang. Dan bisa jadi nanti saya nggak boleh tidur di dalam rumah. Aduh, makanya kita hindari perbincangan tentang Puput. Jadi Puput itu baik, suka gelindotan sama suaminya. Saya berkata, bagus dong. Enggak. Kalau sudah begitu saya diam saja. Daripada persoalan di sana masuk jadi ke rumah, repot. Ya sudah, jadi oke deh, nggak apa-apa. Asal istri saya seneng aja, saya udah seneng. Amsal 16 ayat 13. Bibir yang benar dikenan raja dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Jadi perkataan yang benar, perkataan yang jujur itu membuat kita berkenan kepada Allah. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi Pak, Bu, saudara, kalau perkataan kita negatif, kita ini sedang memperkatakan hal yang negatif terhadap diri kita. Suami istri, Anda pilih perkataan apa? Pilihlah betul-betul perkataan yang baik terhadap pasangan hidup kita. Maka engkau akan lihat pasangan hidupmu akan sehat, akan senang, dan kalau pasangan hidup kita senang, maka kita pun akan bahagia. Ya, kita sama-sama belajar. Pilih kata-kata yang baik, pilih kata-kata yang positif, karena itu manis bagi hati dan obat bagi tulang. Haleluya. Perkataan itu bukan sekedar people skills. Memang berkata-kata, pintar berkata-kata itu termasuk salah satu keahlian. Tetapi perkataan itu bukan sekedar skills, tetapi perkataan adalah nubuatan untuk hidup kita. Jadi ketika kita berkata positif, memperkatakan iman, kita sedang menubuatkan yang baik terhadap hidup kita. Karena itu kita mesti pilih perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang beriman, karena kata-kata adalah kuasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan pagi hari ini kami mengambil keputusan untuk kami mempercayakan hidup kami, meletakkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah keluarga kami Tuhan. Inilah segala pergumulan kami, kebutuhan kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami, pengharapan dan impian kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang memberi pertolongan. Kami mengatakan kami tidak kekurangan sesuatu yang baik yang datang dari Tuhan. Tuhan menyediakan yang kami perlukan. Ada pertolongan pada waktunya. Kami sungguh percaya. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Setelah kita beribadah pada pagi hari ini, kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa. Terimalah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah pengurapan, penyertaan dari Allah Roh Kudus. Memimpin hidup kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah segala berkat yang terbaik ini. Dengan bersama-sama kita katakan, amin. Kami perlukan
luka Tuhan. Ibadah sudah selesai. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk memberikan persembahan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.